Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan pertama yaitu keharmonian, keindahan, dan kebaikan serta melanjutkan dari pertemuan kedua yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Pada pertemuan ketiga ini tidak kalah penting ya rekan-rekan mahasiswa dengan materi-materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas soal aliran-aliran dalam estetika atau dalam etika. Perlu diketahui bahwa pokok pembahasan kita pada pertemuan ini yaitu kita akan membahas mengenai pengertian etika, kemudian aliran etika yaitu etika teleologi, etika kebajikan, dan etika deontologi. Baik, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata ethos yang artinya kebiasaan, adat, sikap, dan cara berpikir. Kemudian, menurut etimologis, etika ini merupakan ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau berkaitan dengan tata cara hidup yang baik pada setiap individu atau suatu masyarakat. Seperti yang sudah saya singgung bahwa aliran etika ini ada beberapa. Yang pertama yaitu etika kebajikan, di mana teori ini itu mempelajari tentang keutamaan yang lebih menekankan pada saya ini harus menjadi orang yang bagaimana gitu. Dan watak-watak yang dibawa pada aliran etika kebajikan ini yaitu watak percaya diri, penguasaan diri, adil, peduli, dan toleransi. Kemudian untuk aliran yang kedua yaitu aliran etika teleologi di mana menurut Christian Wolff teori ini mempelajari studi tentang keteraturan, rancangan, tujuan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat dicapai berdasarkan prosesnya. Pada aliran ini, aliran etika teleologis sifatnya situasional atau menyesuaikan keadaan, di mana pada aliran ini memilih perbuatan tersebut akan membawa dampak baik meskipun harus melanggar kewajiban dan norma yang ada atau yang berlaku. Kemudian untuk aliran yang ketiga yaitu aliran etika deontologi di mana menurut teori Immanuel Kant pada 1734 sampai 1804 yang berbicara bahwasanya seseorang itu harus bertindak berdasarkan kewajibannya yaitu deon, kata lainnya deon, bila ingin bertindak secara normal. Jadi, bagaimana maksudnya? Maksudnya yaitu suatu tindakan ini akan dianggap benar dan akan dianggap salah bukan berdasarkan dampaknya, tapi berdasarkan proses dan niatnya. Seperti itu. Oke, pada pembahasan selanjutnya, saya akan mengajak rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menganalisis dari contoh kasus di bawah ini, di mana pada kasus ini terdapat anak yang bernama Asep. Asep ini berasal dari keluarga yang sangat mampu, atau bisa dikatakan keluarga yang kaya, begitu ya. Sementara si Asep ini punya teman, namanya Bagus. Nah, Bagus ini keterbalikan dari Asep. Dia keluarganya itu kurang mampu, begitu. Nah, Bagus ini dia mempunyai cita-cita untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi setelah dia lulus dari SMA. Namun sayangnya cita-cita itu harus terhambat karena faktor keuangan dari keluarga Bagus. Nah, di sisi lain, Asep sebagai teman Bagus yang tahu hal ini, dia itu ingin memberikan bantuan kepada Bagus. Tapi Asep sadar bahwasannya
niat baik Asep ini terhalang oleh restu orang tuanya atau terhalang oleh izin orang tuanya. Karena walaupun keluarga Asep ini tergolong keluarga mampu, orang tuanya itu bisa dikatakan sedikit perhitungan atau pelit. Nah, di mana yang awalnya Asep ini ingin meminjamkan uang kepada Bagus biaya atau modal kuliah, jadi tidak bisa. Tapi tidak sampai di situ. Asep tetap memikirkan cara bagaimana dia bisa membantu Bagus agar bisa melanjutkan kuliahnya walaupun orang tuanya tidak menghendaki untuk membantu. Akhirnya si Asep ini memutuskan untuk berbohong. Jadi dia itu minta uang kepada orang tuanya untuk membantu Asep, tapi dengan cara yang berbohong. Ketika ia sudah mendapatkan uang ini disalurkan kepada Bagus, diberikan kepada Bagus. Dan pada akhirnya Bagus ini sangat berterima kasih kepada Asep karena dia bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nah, jika kita analisis contoh kasus ini menggunakan aliran-aliran etika, ketiga aliran etika di atas, maka bisa kita bedah melalui aliran etika deontologi, di mana perbuatan Asep ini adalah perbuatan yang salah. Kenapa salah? Ya karena dia harus berbohong tadi. Kan berbohong itu merupakan perbuatan yang melanggar norma. Begitu ya. Nah, hal tersebut itu dilihat dari prosesnya ketika berbohong. Jadi etika deontologi ini kan dia menilai sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan prosesnya ya. Nah, proses si Asep mendapatkan uang tadi kan dengan cara berbohong. Jadi kalau dianalisis melalui etika deontologi, memang sikap atau perbuatan Asep ini salah begitu. Tapi di satu sisi, jika kita analisis berdasarkan etika teologi, perbuatan Asep ini yang berbohong itu adalah sebuah kebaikan dan dinilai benar. Kenapa? Karena tujuan dia berbohong itu kan untuk membantu, begitu. Nah, kalau etika teologi ini tuh keterbalikan dari deontologi, di mana etika teologi ini menilai sesuatu yang baik dan tidak baik berdasarkan tujuannya. Seperti itu. Tujuan dia berbohong tadi kan untuk mendapatkan uang yang dimana uang itu untuk diberikan kepada si itu Bagus agar dia bisa melanjutkan pendidikan seperti itu. Dan yang terakhir jika dilihat dari aliran etika keutamaan, sikap si Asep ini juga dinilai benar. Kenapa? Karena perbuatan tersebut memang sesuai dengan aliran etika keutamaan, di mana yaitu suka membantu, atau sesuai dengan watak dari etika keutamaan, yaitu suka membantu. Oke, jadi pada intinya di materi aliran-aliran etika ini dia memiliki tiga aliran ya, yang tadi aliran etika deontologi yang melihat sesuatu itu benar atau salah berdasarkan prosesnya tadi, kemudian aliran teleologi melihat atau menilai sesuatu baik atau buruk itu berdasarkan tujuannya, dan yang ketiga aliran etika keutamaan, di mana aliran ini menilai sesuatu baik atau buruk berdasarkan prinsip dari keutamaan ini. Seperti itu. Baik, saya rasa pada pertemuan kali ini eh, cukup sampai di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya. Alangkah baiknya mungkin kita bisa membentuk suatu kelompok ya untuk berdiskusi bersama, bertukar pikiran, dan kemudian dari hasil diskusi tersebut bisa disalurkan di depan kelas bersama-sama ya. Oke,
Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya persilakan untuk membagi kelompoknya atau berkumpul bersama kelompoknya masing-masing dan sesi diskusi saya buka. Oke, sebelumnya untuk ini materi hari ini saya sudahi ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya juga. Sampai bertemu di minggu depan sekalian dengan hasil diskusi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.